Shalom, Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu pikirkan saat mendengar kata tidak terbatas? Mungkin kita berpikir tentang sesuatu yang melimpah ruah dengan jumlah yang banyak. Dan ketika bicara sesuatu yang melimpah, itu biasanya diiringi dengan suatu sikap, ya kita nggak perlu khawatir, gitu ya. Malah membuat kita merasa senang. Namun sayangnya, biasanya sesuatu yang banyak atau melimpah ini juga seringkali dihambur-hamburkan. Ah, tenang saja, masih banyak. Gak usah takut, kita habiskan saja. Seringkali sikap yang timbul adalah kurang bijaksana dalam menyikapi suatu yang melimpah itu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan hal tersebut? Mungkin sedikit banyak kita mengalami ya dalam hal-hal tertentu saat kita memiliki sesuatu yang melimpah. Kita baru sadar atau bahkan menyesal saat sesuatu yang banyak itu kemudian menipis lalu habis. Lantas kita berkata, seandainya saja saya tidak menyia-nyiakannya. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sepakat bahwa kasih Allah sangat melimpah bagi setiap ciptaannya. Namun berbeda dengan pernyataan tadi yang saya katakan bahwa biasanya kita akan sadar jika sesuatu yang melimpah itu menipis dan habis, kasih Allah tentu tak pernah habis. Selalu besar, selalu melimpah, kasih setianya luar biasa. Namun, bukan berarti kita juga bisa semena-mena memperlakukan atau menyikapi kasih Allah itu. Apa maksudnya? Artinya kita bisa dengan seenaknya melakukan dosa misalnya dengan alasan bahwa Allah akan selalu mengampuni kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita tahu bahwa Allah akan selalu memberikan kasih dan pengampunannya bagi setiap kita. Namun, terkadang kita lupa juga bahwa di dalam perikop yang sama, penulis surat Yohanes ini mencatat bahwa Allah adalah terang dan kita diminta untuk hidup di dalam terang Allah. Ayat 6 menegaskan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Yohanes ingin mengingatkan bahwa hidup di dalam terang menjadi sebuah komitmen dan panggilan setiap kita. Betul, kita selalu beroleh pengampunan, tetapi penghayatan ini perlu diiringi dengan kesediaan untuk hidup di dalam terang. Artinya berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak hidup di dalam dosa. Kita tahu dan kita sadar juga kita rapuh dan lemah. Oleh karenanya, kita terus memohon kekuatan dari Tuhan. Tapi, bukan berarti kita dengan sengaja menjadikan kelemahan-kelemahan kita sebagai alasan untuk tidak berjuang di jalan kebenaran. Kasih Allah begitu besar, bahkan kasih-Nya begitu ajaib. Itu adalah suatu anugerah buat kita semua. Tapi mari kita iringi anugerah Allah ini dengan sikap komitmen untuk berjalan dan hidup di dalam terang Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar, yang selalu melimpah ruah bagi kami dan segenap ciptaan-Mu. Namun kami sadar acap kali kami tidak mengiringinya dengan komitmen yang sungguh untuk hidup di dalam kebenaran. Kami lemah dan terbatas Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami berjalan dan hidup di dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bertemu dan ku